Kita tujuan kita kumpul di sini itu mau mewawancarai guru penggerak terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, alasan saya merekomendasikan ibu kepada teman-teman keluarga kami karena saya mengetahui kapasitas ibu di guru penggerak itu seperti apa. Jadi saya merekomendasikannya. Nah, sebelum lebih jauh kita wawancara dan ngobrol-ngobrol ringan, saya mau memperkenalkan saya sendiri dan teman-teman yang lain, Bu. Kalau saya sendiri mungkin Ibu juga sudah mengetahuinya ya, karena kita sempat itu bareng. Nah, teman saya yang pertama itu ada Siti Jamiatul Usna yang berkerudung moka. Dia berasal dari Sulawesi Tenggara, Bu. Ya, halo Ibu Eni Anggraini. Salam kenal. Ya, Ibu. Kemudian yang kedua itu Aulia Safitri, dia berasal dari Bangka Belitung, Bu. Oh iya. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Yang ketiga itu ada Imro'atul Nafi'ah, dia berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Dekat atau ya, lumayan. Ya. Kemudian ada Ayud Sudana, dia dari Majalengka asli. Ayud. Ya, Bu, salam kenal. Salam kenal juga. Dan yang terakhir tentunya ada ketua kelompok dari PPL kami ya, Bu. Dia bernama Khalis, berasal dari Sumatera Barat ya? Sumatera Selatan. Wow, Namun dia tahu ya. Iya, Bu, ini tuh kayak dari seluruh pulau dikumpul. Tapi luring kan, Neng? Luring ya di sana semuanya? Enggak, Bu, langsung. Oh, Ya, luring. Jadi Luring. Iya, luring. Ngekos. Oh iya. Langsung saja ya, Bu, ke wawancaranya. Di sini kami mungkin mempunyai beberapa pertanyaan lah. Ini mungkin jawabannya berdasarkan pandangan Ibu selama Ibu menjadi guru penggerak dan selama Ibu menjadi guru selama ini gitu, Bu, tentang pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan kami rangkum dan distorkan kepada dosen yang bersangkutan. Mungkin pertanyaan pertama dari saudara Khalis yang ketua PPL kami. Baiklah, terima kasih Riri. Kita langsung saja Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah menurut Ibu apa sih pembelajaran diferensiasi itu? Kemudian apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sudah Ibu terapkan di sekolah atau belum? Kemudian apabila sudah diterapkan apakah ada tantangannya Bu? Dan apakah ada tantangannya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Itu aja sih Bu dari saya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama ya, mengenai apa itu pembelajaran diferensiasi. Tapi sebelum menjawab mungkin sekilas dulu ya. Dulu memang waktu guru penggerak itu baru-baru gitu ya, baru-baru mengenal adanya diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Padahal sebelumnya mungkin dari dulu pun sudah ada, cuma istilah yang berbeda aja. Kemudian berbeda istilah dan juga berbeda isi gitu ya. Menurut saya gitu, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan atau kapasitas atau karakter siswa itu sendiri. Dan apakah saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi? Sudah, tapi dulu ketika jadi guru sudah mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi, tapi karena pemahaman pada saat itu masih belum maksimal terkait dengan pembelajaran diferensiasi, sudah dilaksanakan tetapi mungkin belum sepenuhnya gitu, belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Kemudian yang ketiga tantangannya apa? Ketika implementasi pembelajaran diferensiasi memang ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah
waktu gitu. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, otomatis itu menguras pemikiran kita. Salah satunya adalah bagaimana nih cara metode apa yang akan digunakan untuk mengakomodir keberagaman yang ada di kelas. Itu membutuhkan waktu untuk pemilihan materi, kemudian media yang digunakan, dan lain hal. Itu membutuhkan waktu yang memang tidak sedikit, gitu ya. Itu yang pertama tantangannya. Yang kedua adalah sarana prasarana. Sementara kita ketahui bahwa untuk mengakomodir pembelajaran anak kan dibutuhkan beberapa media pembelajaran gitu ya. Itu menjadi tantangan ketika sekolah tidak memiliki perangkat ataupun sarana prasarana, makanya kita harus mencari solusi lain agar dapat pembelajaran itu berjalan dengan lancar gitu, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu yang kedua. Kemudian pengetahuan yang memang masih belum maksimal terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Jadi itu waktu, kemudian sarana prasarana, kemudian pemilihan, bagaimana cara memilih assessment yang tepat, kemudian membuat rubrik assessment dan lain hal, itu menjadi tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu ya. Kita sampai lupa nih teman-teman, sebelum ke pertanyaan ya harusnya kita tuh mempersilahkan ibunya dulu cerita gimana dia pengalaman di guru penggerak, terus jenjang karir selama ini menjadi seorang guru sampai akhirnya menjadi guru penggerak, dan Masya Allah sekali saat ini beliau jadi kepala sekolah ya Bu. Mungkin kami memberikan kesempatan dulu nih kepada Ibu buat bercerita sekilas tentang perjalanan Ibu selama ini. Oke, baik Neng, terima kasih waktunya. Sekilas mungkin ya. Pertama honor itu tahun 2002 ketika waktu kuliah gitu. Kemudian kuliah selesai, dilanjutkan ketika itu latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Jadi di SD itu memang ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya mengajar honor itu di SD, kemudian di SMP. Nah, tahun 2024 diangkat menjadi guru. Saya memilih untuk tetap konsis di SD. Jadi tahun 2016 penyesuaian lagi, kuliah lagi selama 2 semester di Universitas Terbuka. Kemudian tahun 2000 ada kesempatan untuk rekrutmen guru penggerak. Pada saat itu memang moto saya dalam hidup, tidak ada kesempatan yang terabaikan begitu saja. Ketika ada rekrutmen guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Tasik, coba-coba ikut dan alhamdulillah terekrut gitu. Dan pada saat itu kita pendidikannya 6 bulan, totalnya 9 bulan, pendidikan 6 bulan. Dan pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu topik yang diangkat dalam guru penggerak. Tetapi tidak maksimal, hanya sekilas saja. Jadi pada saat itu terkait dengan pemahaman pembelajaran berdiferensiasi itu hanya mengenali saja gitu. Tidak serta-merta langsung, tapi dari pendidikan guru penggerak itu ada banyak ilmu gitu. Jadi daging semua. Gitu ya. Salah satunya itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Dan itu merupakan salah satu metode yang memang saat ini harus dijalankan atau diterapkan oleh guru, karena kita ketahui bahwa di dalam satu kelas itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Jadi semua murid berbeda dan otomatis perlakuannya pun berbeda. Jadi ada anak yang tidak bisa membaca di kelas, otomatis perlakuan kita terhadap anak tersebut jangan disamakan dengan anak yang memang sudah bisa baca. Seperti itu. Ya Ibu, keren ya. Jadi mungkin menjadi topik pembahasan juga ya Bu di guru penggerak
ini Ya, betul. tentang Tapi, pembelajaran berdiferensiasi. tapi tidak menyeluruh, artinya hanya mengenalkan saja. Ya, dalam sebuah topiknya ya Bu yang dibahas. Ada pertanyaan guys tentang guru penggerak ke ibunya? Boleh, boleh. Kan siapa tahu berminat juga ya. Mungkin lebih lanjut nanti kita bisa tanya-tanya ya Bu tentang guru penggerak. Karena kan kita juga pengen gitu Ini sampai semua pada titik itu. ya, semua rekan-rekan ini SD ya, guru SD ya. Oh iya, betul Bu, guru SD, PGSD. Ya. Kita kebetulan sekelas dan sekelompok PPL, Bu. Iya, mudah-mudahan Neng dapat jodoh juga ya di sana. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Holis. Cukup ya, Mas Holis? Cukup. Cukup. Dilanjutkan oleh Mbak Nafi. Silakan, Mbak Nafi. Ya, menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu hari ini. Bu Hani, bisa terdengar? Jelas Bu. Suara saya terdengar ke sana, hei. Nah, gini Bu, kan kami sudah mulai nih besok praktik mengajar, terus disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Gimana sih Bu cara mengidentifikasi kebutuhan dan potensi siswa yang beda-beda nih dalam satu kelas? Kebetulan saya nanti itu satu kelasnya ada 17 siswa. Oke. Berdasarkan pengalaman, dulu waktu di kelas 4, ketika kita implementasi pembelajaran diferensiasi, yang pertama dilakukan adalah asesmen awal. Jadi kita melihat nih seberapa jadi ketika di proses pembelajaran awal kita harus bisa mengetahui minat dan gaya belajar anak. Semisal dengan tes interview langsung, kalian hobinya apa gitu. Kemudian kalian ketika Ibu jelaskan ini lebih paham itu melalui apa gitu. Apakah ketika Ibu menayangkan sesuatu atau secara visual gitu, atau dengan ceramah gitu ya, atau dengan cara project misal. Nah, itu biasanya di awal pembelajaran ketika akan memasuki pembelajaran. Jadi dari sana kita ketahui bahwa si anak ini yang dari 17 ini dia pendiam gitu. Jadi dia hanya bisa mendengarkan saja gitu. Karena kemampuan berbicaranya kurang mungkin. Kemudian yang ini tidak bisa baca. Jadi dia tidak bisa baca. Jadi otomatis kita harus menggunakan teknik visualisasi supaya si anak ini paham terhadap apa yang disampaikan oleh kita. Ini mah aktif nih. Ini mendengarkan tidak mau gitu ya. Mendengarkan ini tidak mau. Kemudian menulis juga ogah gitu. Ini biasanya si siswa ini misal dia secara mengerjakan sesuatu gitu. Nah itu dari sana kita sudah bisa menganalisis gitu. Jadi dari tes awal, asesmen awal, kita bisa melihat, mengidentifikasi si siswa ini apa nih yang harus kita lakukan di pembelajaran berikutnya supaya anak bisa memahami apa materi yang kita sampaikan. Itu pengalaman saya gitu. Meskipun memang pada saat itu tidak maksimal, tapi dari asesmen tersebut kita bisa mengenali gaya belajar anak. Iya mah senangnya melihat. Tapi rata-rata siswa di kelas ketika kita visualisasi materi itu anak-anak senang gitu. Rata-rata gitu. Ketika kita menggunakan media visualisasi, anak-anak jadi antusias dan memang fokus terhadap pembelajaran dibanding dengan kita ceramah gitu, mendengarkan. Lalu Bu, kan per kelas ini nanti kita
berdasarkan observasi saya kemarin itu ada kemampuan siswa yang berbeda-beda. Misalnya di kelas 5 itu ada yang bahkan membacanya itu masih belum lancar. Nah, bagaimana Bu kiat-kiat untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam ini? Iya, baik. Hal yang dihadapi Ibu sama juga dihadapi pada saya pada saat memegang kelas 4 kemarin gitu. Memang ada satu siswa yang tidak bisa membaca dan otomatis dia tidak akan bisa mengerjakan apapun ketika instruksi kita sama dengan yang lainnya. Jadi saya membedakan treatmentnya, tapi dia tetap dalam kelompok dengan teman-temannya gitu. Karena kalau dipisahkan, jadi diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu artinya bukan membeda-bedakan up, lower, kemudian middle gitu ya, tetapi membeda-bedakan bagaimana cara kita mengatasi pembelajaran mereka. Ada memang satu siswa, saya pun punya dulu, yang tidak bisa membaca. Teman-teman yang lain bisa membaca. Nah, saya treatmentnya itu ketika anak yang lain diberikan tugas, misalkan membaca teks, nah si dia itu kan otomatis tidak akan mungkin bisa membaca teks. Jadi saya memberikan tugas yang lain. Minimal dia bisa membaca satu kalimat dengan benar. Seperti itu. Iya, ya. Terima kasih sekali Bu tipsnya. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara tadi visual atau auditory. Dia tidak bisa membaca, tapi ketika ditayangkan gitu ya, ketika ditayangkan materi, kemudian ada kata-katanya, oh ini maksudnya ke sini gitu. Seperti itu. Bagaimana Mbak Naf? Baik-baik, sudah sangat jelas sekali penjelasan dari Bu Heni tadi dan mungkin bisa langsung saya terapkan Bu besok ketika masuk di kelas. Itu saja pertanyaan dari saya. Ya. Tipsnya cukup membantu ya Mbak. Oke, setelah ini dilanjutin sama Mbak Usna. Silakan Mbak Usna. Baik Ibu, langsung saja ya. Di sini saya mau bertanya Ibu mengenai pengelolaan waktu. Tadi salah satu tantangan yang Ibu hadapi ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu sendiri, yaitu bagaimana caranya mengelola waktu itu. Nah, pertanyaan Usna adalah bagaimana sih cara Ibu mengelola waktu agar sahnya pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan dengan baik di kelas. Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Ya, baik. Tadi ada memang kendala, salah satunya adalah waktu ya. Nah, kalau yang saya sudah kenalkan, tentunya yang pertama adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Itu bagaimana si siswa yang misal 17 tadi bisa terakomodir pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Tadi pengelolaan waktu misal 17 tadi bisa terakomodir pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Tadi pengelolaan waktu Sinyal. Ibu di depan. Kepada Una silahkan dilanjutkan. Una, unmute dulu. Oke.
Tadi Usna udah bertanya ya Bu tentang bagaimana cara mengelola waktu untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, selanjutnya tentunya dalam pembelajaran itu pasti ada penilaian yang dilakukan oleh guru ya Bu, betul ya Bu? Nah, bagaimana sih peran Betul, dari betul. penilaian formatif khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana caranya Ibu menggunakannya untuk memantau peserta didik Ibu di dalam kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik, terkait dengan penilaian formatif, ini tujuannya adalah untuk memonitor gitu ya, untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas dengan peserta didik. Sehingga nanti dari penilaian formatif ini kita bisa mengetahui siswa kita apakah sudah mampu sesuai atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, tadi bagaimana cara saya menilai siswa? Tadi dengan penilaian formatif, biasanya di awal pembelajaran juga selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, selama proses pembelajaran berlangsung, biasanya saya melihat atau menilai itu dengan melalui misal ada tugas-tugas di dalam kelompok berupa diskusi gitu. Jadi selama diskusi ada format penilaiannya. Kemudian nanti bisa juga lembar refleksi, kemudian kegiatan belajar di dalam proses pembelajaran. Ketika itu penilaian formatif saya lakukan melalui proses pembelajaran. Itu bisa project ataupun bisa tadi sistem berkelompok gitu. Seperti itu. Nanti diketahui dari penilaian formatif itu mana yang memang harus dikembangkan, kemudian mana yang nantinya memang harus dibuat tugas lain seperti ini masih kurang, berarti materinya harus diulang lagi. Ini sudah tuntas sesuai dengan target yang kita tentukan di awal, yaitu tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Itu yang dilakukan. Jadi biasanya tes formatif saya lakukan di awal ataupun selama proses pembelajaran. Oke, Bu. Terima kasih Bu atas informasinya mengenai cara mengelola waktunya dan juga bagaimana caranya Ibu ini melakukan penilaian di kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ini menambah wawasan gitu ya dengan pengalaman yang Amin, berbalas. amin. Gitu. Realnya memang implementasi pembelajaran diferensiasi itu realnya memang sulit gitu. Realnya memang Betul, sulit, Bu. tidak sederhana teori gitu. Dalam Iya. teori gitu. Jadi kita harus mengakomodir beberapa siswa dengan media yang berbeda, kemudian konten yang berbeda pula. Terutama dari segi waktu mungkin ya, Bu, yang menjadi tantangan, Iya, waktu yang terbatas. iya betul. Tadi harus bisa memanage waktu dengan baik karena kita tidak mungkin melakukan pada saat yang sama gitu, waktu yang terbatas gitu untuk mengakomodir semua siswa supaya bisa belajar dengan baik. Tapi lah minimal kita bisa bagaimana caranya gitu men-treat anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka. Betul, Bu. Aduh, semakin excited ya saya menjadi seorang guru penggerak. Menjadi inspirasi buat kita-kita ya. Mungkin bisa dilanjut ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Iut. Cek, Mas Iut. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Jelas? Ya, jelas, Mas Oke, siap Iut. Bu. Perkenalkan Bu, saya Yud Bu dari PPG Universitas Majalengka Bu. Halo. Siap. Halo, halo, ya jelas, Oh ya, jelas. jelas ya Bu ya.
Baik, Bu. Hanya untuk memperkuat Jelas. pemahaman kami, Bu, terkait masalah diferensi, bisakah Ibu memberikan contoh kegiatan ataupun tugas berdiferensiasi yang telah Ibu berhasil terapkan gitu, Ibu, Eh, untuk apa namanya menguatkanlah pemahaman kita terkait masalah diferensi ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Iud. Eh, seperti kita ketahui bahwa strategi dalam pembelajaran diferensiasi itu meliputi konten, kemudian proses juga produk ya. Otomatis apa ya? Otomatis kegiatannya pun mungkin tapi setiap pembelajaran di kelas itu tidak seharusnya kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi ada kalanya kita normal dan ada kalanya kita melakukan diferensiasi di kelas tergantung dengan hasil asesmen awal tersebut. Jadi ketika anak-anak pemahaman sama berarti kita tidak usah melakukan pembelajaran diferensiasi. Baik, salah satu contoh kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang pertama adalah konten gitu, karena minat anak berbeda-beda. Jadi saya kebetulan di sekolah dulu ada memang perangkat gitu ya, ada perangkat yang memadai lah gitu. Jadi kita bisa secara visual gitu. Kita bisa secara auditori, kemudian kinestetis, bisa melalui bacaan langsung, misal bisa langsung melalui tugas dari video-video yang kita setting di dalam rencana gitu pembelajaran atau modul ajar. Kemudian di produk kadang begini perintahnya. Saya pernah ini materinya itu terkait dengan tumbuhan gitu ya. Saya pernah mereka ajak keluar, kemudian di tugasnya ada contoh seperti ini. Coba kalian amati lingkungan sekitar, kemudian coba kamu tulis apa saja yang kamu lihat. Nah, di sana kita bisa melihat dari hasil anak-anak bisa mengetahui ada yang memang bisa menulis secara huruf gitu. Dan ada pula yang nggak bisa secara kalimat. Jadi dia bisanya dengan menggambar. Jadi mereka melihat misal ada pohon bambu, tulis satu. Yang saya lihat adalah satu pohon bambu, kemudian pohon kelapa dan lain sebagainya. Sementara ada juga siswa yang memang tidak bisa menulis secara itu. Jadi mereka menggambar. Nah, dari sana kita biarkan saja, tidak usah menyamaratakan gitu kemampuan mereka dalam mengerjakan. Itu salah satu diferensiasi produk. Jadi ada siswa yang memang menjawabnya dengan cara menggambar. Ini gambar, ada burung, digambarlah burung gitu. Untuk anak yang memang tidak bisa baca gitu. Seperti itu mungkin pernah saya alami seperti itu. Jadi salah satu kegiatan contoh kegiatan belajar berdiferensiasi. Oke, baik Bu, terima kasih. Tambahannya adalah menurut Ibu kalau dalam pembelajaran diferensiasi itu harus memenuhi semua unsur berdiferensiasi ataukah kita bisa menerapkan beberapa unsur saja? Maksudnya unsur yang tadi kan ada diferensiasi proses, konten, produk, lingkungan belajar kan gitu. Nah, apakah itu memang harus semua terpenuhi ataukah sesuai dengan kebutuhan gitu, Bu? Terus jawab pertanyaan berikutnya ya, apakah itu Iya, yang Bu, ya. ketiga strategi itu apa harus dijalankan atau bisa sebagian? Baik, jadi si alur diferensiasi ini tidak serta-merta semuanya dilakukan ketika kita melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ada kalanya kita menerapkan yang kontennya saja atau yang prosesnya saja atau 2 di antara 3 atau bahkan 3-tiganya gitu. Jadi tidak harus seluruh strategi itu dilakukan dalam pembelajaran diferensiasi di kelas kita. Itu menurut pemahaman saya. Oke. Jadi mungkin tergantung kebutuhan juga ya, unsur Bu, itu ya, Bu. dan karakteristik peserta didiknya juga ya, Bu. Iya. Oke, Iya betul. baik, Jadi Bu. tidak harus serta ketiga-tiganya dilaksanakan secara serentak dalam pembelajaran. Gitu.
Oke, oke. Baik, Bu, terima kasih. Satu lagi pertanyaan, Bu. Eh, Bagaimana kolaborasi orang tua atau wali murid dalam mendukung pembelajaran diferensiasi di rumah gitu, Bu? Apakah ada istilahnya apa dukungan gitu, Bu, atau seperti apa, Bu? Oke, baik. Tentunya kolaborasi antara orang tua dan kita sangat penting gitu ya. Di mana ketika pembelajaran di kelas itu hanya 6 sampai 7 jam saja, sementara lebih banyak anak belajar di rumah gitu dengan orang tua. Otomatis memang kolaborasi dengan orang tua diperlukan. Salah satunya adalah dengan cara komunikasi yang reguler dengan orang tua untuk menyampaikan bahwa si anak tersebut kelemahannya ini, kemudian dia gaya belajarnya seperti ini dan lain hal. Jadi ketika sudah tahu dan tidak memaksakan pembelajaran sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi dilihat dari kemampuan anaknya tersebut gitu. Karena kenapa? Karena nanti akan terjadi sesuatu hal yang berdampak jelek. Salah satunya adalah mogok untuk belajar. Ketika orang tua tidak paham bagaimana cara mendampingi anak belajar sesuai dengan keinginan anak tersebut. Penting penting sekali itu kolaborasi dengan orang tua. Salah satunya adalah dikomunikasikan secara rutin boleh melalui kita kan punya WhatsApp grup ya orang tua. Nah, boleh melalui itu atau boleh melalui Japri atau boleh kunjungan kompi ya. Halo, suara saya Iya, jelas? baik, Bu. Terima kasih. Jelas Ibu, jelas. Jelas, Oh Bu. iya. Namun sedikit terpatah-patah. Ya. Halo. Cukup Mas Yud? Iya, Bagaimana? cukup, Ya, cukup. Terima kasih, Bu. mungkin perlu komunikasi juga ya Bu, komunikasi yang intens antara guru dengan orang tua untuk Harus mendukung ya. untuk mendukung perkembangan peserta didik itu sendiri. Oke, kita Iya. lanjut ya kepada penanya terakhir dari kita kepada Aulia Safitri. Silakan Teh Aul. Ya, baik. Terima kasih, Riri. Salam kenal, Ibu. Izin bertanya terkait tadi kan Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih, Bu, yang Ibu lihat dampaknya pada motivasi dan hasil belajar siswa Ibu setelah penerapan pembelajaran diferensiasinya? Ya, baik. Yang saya alami memang ada perubahan meskipun memang tidak maksimal gitu ya. Minimal si anak tahu kemampuan mereka, paham kemampuan mereka sehingga kita sebagai guru dalam hal pemberian tugas atau treatmentnya pun berbeda. Dan lumayanlah ada peningkatan ketika kita bisa atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Minimal tadi anak-anak tahu kekurangannya seperti apa. Kemudian kita pun mengetahui apa hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar mereka gitu. Setidaknya ketika ada siswa yang kurang gitu kemampuan kognitifnya, mereka tidak malu gitu karena mendapatkan treatment atau mendapatkan perlakuan yang sama meskipun dengan teknik atau strategi berbeda. Jadi tidak minder, tidak jadi bully. Kadang-kala kan kita kalau ada anak yang memang kurang itu jadi pusat bullying teman-temannya. Dan dengan pembelajaran diferensiasi itu bisa meminimalisir. Jadi si anak bisa berada dalam kelompoknya masing-masing dengan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang mereka miliki gitu. Ya, oke. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ini Bu, dalam penerapannya kan pasti menggunakan strategi-strategi ya Bu ya yang Ibu terapkan. Dalam penerapannya itu apakah Ibu memanfaatkan teknologi juga? Nah, kalau iya, bagaimana sih teknologi itu bisa membantu Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini?
Ya, betul. Kebetulan di sekolah memang ada fasilitas ya, ada fasilitas proyektor, kemudian aktif speaker gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran teknologi gitu. Salah satunya ketika ada kita mau menayangkan materi, kita buat PPT dan kita tayangkan melalui proyektor, otomatis anak-anak bisa melihat gitu apa yang kita sampaikan. Kemudian bisa melalui juga dengan audio gitu, meskipun portable gitu ya. Jadi apa? Alhamdulillah gitu. Memang teknologi sangat penting gitu ya. Tetapi jangan dijadikan sesuatu hambatan ketika memang di sekolahnya. Kadang kan keadaan itu beda-beda. Ada yang memang tidak memiliki sama sekali. Nah, di sanalah kita harus cerdas, harus pandai seorang guru itu memanfaatkan aset yang ada ketika teknologi itu tidak ada di sekolahnya. Jadi apa nih yang harus dilakukan gitu. Ya, baik Ibu, berarti teknologi itu memang sangat membantu, tapi sebagai guru kita harus mencari alternatif ya Bu ya, jika ada kendala dalam Iya, ketersediaan teknologinya. Oke, baik. Ibu, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Ya, sama-sama. Baik Bu, terima kasih atas beberapa jawaban dan referensi terkait pandangan Ibu mengenai pembelajaran diferensiasi. Mungkin ini sedikit membuka gambaran kepada kita untuk melaksanakan TPL dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah terkait dengan polanya, strategi, kemudian bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan latar belakang peserta didik yang tentunya bervariasi dan tentunya kita harus menerapkan perlakuan yang berbeda dengan pengetahuan dan fasilitas yang tersedia mungkin ya Bu di sekolah, dan kemudian kita harus juga melakukan improve jika memang strategi yang kita gunakan itu tidak memadai atau dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Mungkin Ya, betul sekali. cukup sekian ya Bu. Mungkin ada closing statement dari Ibu sendiri terkait dengan obrolan kita hari ini. Silakan Bu. Iya. Teruslah belajar karena manusia itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Cukup itu ya Bu. Mungkin closing statement dari saya. Oh iya. Ya. Nasihat yang luar biasa ya Bu. Untuk kita terus belajar. Dan semangat untuk kalian, mudah-mudahan lancar. Insya Allah ini generasi penerus. Amin, amin. Ingin mengikuti jejak Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu sebelumnya kita, ya Bu, silakan Bu. Ya, sebelumnya mohon maaf atas keterbatasan apa yang disampaikan, atas keterbatasan ilmu yang memang segini-gininya, kemudian pendukung tadi sinyal dan lain-lain, mungkin mohon maaf atas keterbatasan itu semua, tidak maksimal. Ini hanya sharing saja terkait apa yang sudah dilakukan gitu ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan menambah wawasan lah, karena kita bisa mengetahui dari sumber lain juga gitu ya. Ya Bu, tentunya harusnya kita yang berterima kasih gitu kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu memberikan ilmu kepada kami, dan juga bisa menyesuaikan ketika tadi ada beberapa kendala yang mungkin itu di luar kendali kita ya Bu, dan Ibu selalu mengusahakan untuk selalu kontribusi aktif di room ini Bu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kami belum bisa memberikan something gitu ya Bu. Nggak usah. Ya. Ini ngobrol-ngobrol ringan, tapi cukup membuka pikiran, dan motivasi ya Bu untuk kita semua. Sebelumnya Bu, sebelum kita akhiri, kita foto bareng dengan cara screenshot mungkin ya. Silakan Mbak Nafi untuk on cam. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar. Yuk, satu lagi Bu. Ayut, mana Ayut? Iya. Kalah tuh Ayut.
Oke. 1, 2, 3. Nah, sudah. Ibu sekali lagi terima kasih ya. Mudah-mudahan tergantikan dengan yang lebih ya Bu untuk sharing ilmu kali ini. Karena ilmu tentunya akan membekas sampai akhir hayat, tidak akan tergantikan oleh apapun kecuali amal jariah dan pahala jariah dari Allah ya Bu. Terima kasih Amin. sekali Terima lagi. kasih. Ya, sama-sama Neng. Sukses ya Ya, semuanya. amin. Ibu juga sukses ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya, salam. Salam untuk semua ya. Ya Bu. Ya. Sampai Sama jumpa Ibu Bu. Liv ya. Ya. Ya, bye-bye Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang Jakarta ngomong